tidak benar-benar tidak menutup ruang gerak perempuan hanya sebatas pada mengurusi persoalan-persoalan yang menyangkut dengan perempuan. Karena sebenarnya basic persoalan di Indonesia itu akan selalu terkait dengan dunia perempuan. Untuk perempuan tuh luar biasa. Karena laki-laki juga belum tentu tangguh untuk turun ke wilayah-wilayah yang kita tahu sendiri. Maluku Utara ini kan kepulauan. Karena memang perempuan itu paling tahan dengan yang namanya suffering. Ya. Tapi jangan juga dibikin suffer mulu gitu kan. Perempuan pemenang dapat nomor 1. Tapi kalau perempuan tidak menang tetap dapat nomor 3. Dan itu pun harus ada skemanya dari KPU sendiri. Jadi nggak bisa laki-laki terus perempuan, laki-laki perempuan, enggak. Lebih happy-nya lagi kalau pencalekan maupun pilkada. Tapi pilkada tuh kayaknya kompetisi perempuan tuh jarang. Sedikit banget gitu. Selamat malam ibu-ibu sekalian, kakak-kakak, malam Mas. Kakak-kakak yang cantik semua. Kita ngobrol hari ini ya. Ada Kak Vidya Faraid, selamat malam. Malam Mas. Ketua Bidang Perempuan, Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pemuda, Angkatan Muda Partai Golkar. Betul. AMPG. Nah, itu saya paling mengerikan. Oh begitu, Masya Allah. Ya itu memang in touch langsung sama Pak. Oke, di Partai Golkar ya. Iya, betul. Kaderisasinya di sana ya. Iya, luar biasa. Artinya kalau masuk AMPG calon pimpinan Golkar masa depan ya. Insya Allah. Kak Rosita Usman. Malam Kak. Malam. Masih di Nasdem ya? Masih dong. Politisi perempuan Partai Nasdem. Cuman hari ini juga saya bawa kawan nih karena banyak perempuannya. Saya bawa Ima kalian. Gimana Ima? Ya baik. Paling muda sepertinya kamu di sini. Iya, Bener ya? belajar. Bontot di Paling sini. bontot. Paling junior. Kalau gitu seperti pembangunan yang dilakukan pemerintah dimulai dari desa-desa, dari pinggiran-pinggiran. Saya juga ingin mulai ngobrol malam ini dari yang paling muda dulu. Silahkan Ma, punya cerita apa Ma? Iya, saya mau cerita atau saya mau ngobrol nih sama Iya, kakak-kakak? cerita apa malam ini kita? Kita cerita karena menariknya itu kita pengen ngobrol di Indonesia tuh kayaknya kekurangan deposit politisi perempuan berkualitas. Oh, begitu. Nah, kalau ngelihat Kak Ros, Kak Vidya, kayaknya kita butuh ngobrol, mengulik banyak nih. Kenapa sih jadi politisi perempuan gitu? Kenapa? Yang pasti mau jadi politisi laki-laki nggak bisa kan? Nggak bisa. Iya. Kenapa gitu? Pengen tahu aja. Apa sih visi yang dilihat gitu sebagai politisi perempuan? Siapa dulu nih? Ya, kayaknya Kak Ros dulu nih. Apa Om Pimpa dulu nih? Iya, kenapa Kak? Kenapa apa yang diperjuangkan? Iya, jadi saya sebagai politisi perempuan dari Partai Nasdem dulu bergabung dengan Partai Nasdem itu dari tahun 2012 akhir, yang mana saat itu saya lagi mengambil S2 untuk hukum, sehingga pada waktu saya diminta untuk menjadi politisi perempuan Nasdem, saya sebenarnya masih belum mengiyakan. Mas Alip maupun Ade Imam. Waktu itu kuliah di mana? Saya di Bayangkara di Surabaya. Oh, Surabaya. Iya, di Surabaya. Ubara. Universitas Bayangkara. Jadi karena saya melihat kondisi politik yang ada di Maluku, yang mana memang benar kita kekurangan kader perempuan. Orang Maluku Ya, rupanya. sebagai politisi, yang mana politisi perempuan itu masih dianggap juga hanya sebagai pelengkap. Jadi bukan sebagai petarung gitu loh. Nah, sehingga saya mencoba masuk, dan memang saya waktu itu langsung maju untuk DPR RI. Wow. Calon legislatif DPR RI. Calon legislatif. Yang menang. Enggak. Oh, belum. Penuh tantangan. Jadi memang basic saya memang bukan politik, hukum, tapi karena keinginan untuk
melihat Maluku ini juga bisa sama, nggak sampai seperti di pusat sini, tapi minimal sekitarnya dulu. Indonesia bagian tengah, mungkin seperti itu, sehingga saya terpanggil untuk masuk sebagai politisi perempuan. Nasdem. Mungkin itu. Ya, loncatan. Sekali lagi dong, tanya yang lebih dalam lagi, tanya Kalau Kak Vidya nih, ya kan, muda, perempuan, sekarang ketua bidang perempuan di PPAMPG, pasti tantangannya nggak gampang. So, sharing dong tantangan itu apa sih gitu kan sekarang yang sedang dihadapi. Dengar-dengar juga nggak langsung di DPP kan ya? Iya, betul. Mungkin dari daerah dulu ya kan? Iya. Jadi ceritanya itu dimulai dari, kebetulan saya lama banget di perbankan. Kurang lebih 10 tahun lewat-lewat sedikit. Itu lama. Itu lama. Terus kemudian sebenarnya udah tertarik sama isu-isu politik tuh sebenarnya udah lama. Karena jujur aja, perempuan masuk dunia politik itu pasti kalau bukan privilege. Ya, betul. Ya kan? Itu kita tidak bisa apa namanya? Bahasanya yang lebih enak tuh kayak keinginan sendiri ya mungkin ada. Tapi kan biasanya perempuan-perempuan yang masuk dalam dunia politik adalah yang biasanya punya privilege atau lingkungan sekitarnya dia mendukung untuk dia masuk ke dunia politik. Misalnya anaknya bupati. Ya begitu. Atau anak politisi sebelumnya. Kalau Kak Vidya anaknya siapa? Itu Istrinya kepala daerah. Istrinya kepala daerah ya kan. Kepala daerah itu ya. Jadi terima kasih ya Dima ya. Mengingatkan gitu. Karena memang jujur di dalam rumah itu kita kan dibesarkan dengan nilai-nilai yang sangat demokratis. Jadi perempuan boleh mengambil dunia apa saja yang mereka mau. Ya, gitu. setuju. Tapi memang kebetulan Papa itu memang kan di dunia politik ya, di Golkar juga. Kaderisasi di rumah. Tapi tidak pernah memaksakan anaknya untuk masuk Golkar sebenarnya. Artinya punya privilege bukan sesuatu yang salah. Berarti privilege juga nggak tuh masuknya nih? Iya, sebenarnya bisa dibilang mungkin punya nama iya. Tapi masuk ke dalam Golkarnya itu bukan lewat pintu yang dibukakan oleh ayah sendiri misalnya gitu. Karena itu saya ingat waktu setelah selesai, jadi sebelum selesai resign dari BNI, itu sempat akhirnya ngambil S2 juga sama kayak Karos juga. Kayak melihat ancang-ancang kayaknya kurang nih gitu di dunia perbankan. Akhirnya ambil komunikasi politik. Terus kemudian pada saat itu memang momentumnya adalah momentum untuk pengkaderan untuk caleg waktu itu. Ada pas pemilu lah ya. Pas banget. Jadi 2000. Jadi kan resign 2021, 2022 udah mau selesai kuliah. 2023 itu kan udah mulai penjaringan waktu itu. Nah, terus udahlah, tapi saya ingat betul ayah saya hanya berpesan, kamu harus masuk Golkar bagaimanapun caranya. Jadi hanya memberikan instruksi tanpa membuka pintu itu. Ya, kebetulan saya setelah resign dari BNI, saya juga bekerja di podcast juga Pak Akbar Faisal Unsensor selama 2 tahun ya, itu lupa sih saya. Bagian apa? Kan kalau Pak Akbar itu kan kalau misalnya sebelum podcast itu kita kan menyusun semacam profiling untuk calon narasumbernya apa gitu, terus isu-isu yang mau diangkat seperti apa. Nah itu kan kita membantu Pak Akbar dalam informasi lah. Itu setelah keluar dari bank langsung. Setelah keluar langsung. Berarti bridgingnya di situ ya. Berarti bagian ini bagian sensor sebelum unsensor. Screening profil kan. Jadi kebetulan kenal dengan banyak sekali narasumber yang ada juga orang Golkar dan sebagainya. Jadi memang kenalnya itu bukan ditenteng tangannya untuk masuk atau dibukakan pintu oleh keluarga lah ibaratnya gitu, tapi memang mencari jalan sendiri dan bagaimana bisa menyelaraskan itu dengan keadaan ayah gitu. Ceritanya. Begitu ya. Tapi memang jujur dari
sekerja di bank itu udah mulai punya kegelisahan tuh sekitar tahun 2014, waktu itu Pak Jokowi maju pertama kali. Nggak kegelisahannya bagaimana? Coba diceritakan. Kegelisahan karena jujur aja waktu itu di BUMN kan kita dulu tuh orang mindset kerja di BUMN itu makmur sekali gitu kan, ya kan. Terus kemudian kok makin kesini makin terjadi penurunan kesejahteraan pegawai. Ini kita harus terbuka dulu ya. Untuk memahami problem kita harus bisa terbuka. Bukan terbuka dulu, harus selalu terbuka. Oh, harus selalu terbuka. Selalu terbuka. Ya. Jadi biar kita cari akar permasalahannya betul, kan. Betul. Lalu kemudian kayaknya ini nggak bener nih. Ini kan untuk sekedar info nih ya, BNI adalah bank anak kandung Indonesia. Indonesia. Bank tertua lah bisa dibilang. Tertua BRI, tapi BRI itu bikinannya Belanda. Kalau BNI itu Indonesia, yang adalah kakeknya Pak Prabowo. Gitu. Jadi masuk. ketika Gitu ketika pas melihat itu dari cerita senior juga kok nggak match ya sekarang kok generasi kita kok sepertinya tidak menikmati masa kejayaan perbankan. Ya memang tidak dinafikan dulu mereka kan tidak terlalu punya banyak kompetitor ya gitu. Karena kan ya banknya ya bank bank negara bukan bank swasta yang banyak. Nah sekarang dengan banyaknya bank swasta makin banyak kompetitor, kompetisinya semakin sengit di area perbankan. Nah itu kan otomatis kita dituntut untuk bekerja ekstra, sedangkan ibaratnya kesejahteraannya mungkin makin lama makin berkurang seperti itu. Gitu. Ya, apa lagi Mas? Journey yang menarik. Jadi kayak dua-duanya ini kan punya kegelisahan, punya keresahan. Kak Ros sama Kak Vidya punya keresahan masing-masing lah kenapa terjun ke politik. Nah terus sekarang gini Kak, persoalan sekarang ini kita ngomongin nih kan ada affirmative action untuk 30% tuh. Nah makin kesini tuh kayak ada yang tereduksi gitu loh. Justru kayak orang tuh fokusnya ke kuantitas, bukan kualitas. Nah Kak Ros, Kak Vidya ngelihatnya gimana sih perempuan-perempuan yang saat ini mungkin mereka di DPR menjadi bupati, gubernur, gimana melihatnya? Apakah mereka cukup mewakili? Mereka problem solver atau gimana gitu? Kak Ros? Gimana kalau kita melihat dari ini ya sebagai politisi perempuan yang juga ikut pergerakan di dalam kepartaian, memang untuk perempuan yang 30% itu memang masih sangat kurang daripada harapan kita. Sehingga apa yang menjadi problem daripada hal-hal terkait dengan permasalahan perempuan itu pun kalau nggak benar-benar didorong terus itu agak sulit. Itu persoalan utamanya sebenarnya apa ya Kak? Kok susah banget nge-push untuk ya karena begini anggapannya entah partai ataupun masyarakat masih melihat perempuan tuh hanya sebatas pelengkap saja pada pencalonan itu kan 30%. Karena itu kan wajib. Itu wajib 30%. Kalau tidak mencukupi 30%, itu akan gugur. Berarti fakta di lapangan partai-partai politik ini merekrut politisi perempuan itu hanya formalitas, yang penting memenuhi. Itu fakta. Kalau mau bilang hanya merekrut juga masing-masing partai ya. Kalau kita sendiri Partai Nasdem memang betul-betul kita mencari politisi perempuan yang untuk pencalekan ya, itu yang benar-benar juga punya kualitas. Kompeten lah ya. Ya, bukan hanya secara kuantitas hanya untuk memenuhi yang seperti anggapan masyarakat ataupun banyak orang, tapi yang terjadi di kita itu memang kita sebelum perekrutan itu memang sudah ada survei dan lain sebagainya. Boleh cerita nggak Kak metode? Sehingga perempuan yang terpilih itu memang benar-benar yang punya kualitas, bukan hanya kita ambil untuk pemenuhan 30%. Karena kalau kita ngambil hanya untuk pemenuhan kuota saja akan sulit untuk
kita sebagai partai politik ini akan mendapatkan kursi di situ. Jadi setidaknya mereka juga punya kualitas yang berimbang dengan para laki-laki ini, para pria ini. Kira-kira strategi Partai Nasdem untuk merekrut perempuan-perempuan ini. untuk memilih Partai Nasdem sebagai pelabuhan politiknya, strateginya tuh seperti apa sehingga meyakinkan publik bahwa Partai Nasdem memang layak sebagai pintu gerbang politik buat perempuan Indonesia? Ya kita cari perempuan yang tadi kita sampaikan berkualitas itu kita pilih dan kita survei. Memang mereka sebagai tokoh perempuan di daerahnya masing-masing, entah provinsi, entah kabupaten kota sampai di tingkat kecamatan. Nah itu kita sudah jauh-jauh hari untuk merekrut mereka. Sebelumnya juga ada beberapa perempuan ini, wanita ini, mereka sudah kita masukkan di dalam kepengurusan partai, sehingga kita tahu, dan dalam jangka waktu, bukan asal ucuk-ucuk pas mau pemilu terus kita rekrut, enggak. Mereka jauh hari sebelumnya juga sudah memang bergabung dengan partai. Ada sayap khususnya juga? Ada. Namanya? Ada. Kalau untuk Nasdem ada Garnita. Oh, Garnita. Ya. Apa itu Garnita itu? Gerakan Wanita Malahayati. Oh, Malahayati. Malahayati itu nama tokoh ini kan, dari Aceh, pahlawan, Aceh kan? pemimpin pasukan angkatan laut ya. Laskar Inong Bale. Inong Bale. Waktu melawan Belanda itu. Waktu melawan Belanda. Jadi karena Bikin bapaknya Belanda kalang kabut. Iya, betul. Kalau Kak Rosita kesini bikin kita kalang kabut ini. Titisan Inong Bale ini berarti. Ya. Ya udah ada usaha lah dari internal partai. Ya, kan? pasti masing-masing partai kan punya cara atau punya sistem untuk perekrutan dari pengkaderan sampai dengan pencalekan. Karena caleg juga nggak ucuk-ucuk kita ngambil dari luar. Seperti itu. Sementara untuk apa kalau kita ada pengkaderan kita mau ambil dari luar? Sehingga itu yang menjadikan benar-benar para politisi perempuan ini yang direkrut ini yang punya kualitas. Ya, yang punya kemampuan untuk mewakili lah. Kalau Kak Vidya sendiri gitu ngelihat fenomena sekarang nih, misal di DPR RI, kayaknya sedikit banget undang-undang itu yang diproduksi itu betul-betul bisa menjawab kebutuhan perempuan. Betul. Apa persoalannya sebenarnya, Kak? Sebenarnya kadang-kadang kita tuh agak lucu juga ya. Kan Komisi 8 itu kalau nggak salah ya, perempuan apa. Nah, itu semuanya dimasukin ke situ. Oke. Jadi bergerombol semua masuk. Cara pandangnya masih tradisional ya, banget itu ya. Makanya gitu. Okay. Padahal kan harusnya disebar gitu. Di komisi berapa, Kak? 8 itu mau bidangnya apa ya sekarang ya? Kan ada Kemenang, perubahan itu. Ada Agama masih di situ. Kementerian Agama. Terus Kemen PPA. Ya, Kemen PPA. Kan ada perempuan dan anak. Terus kemudian Kemensos juga kalau nggak salah. Padahal idealnya disebar di semua. Iya, gitu. Tapi memang komisi. Kalau untuk Golkar sendiri, alhamdulillah itu sangat menyebar. Oke. Ya, karena kita punya Ibu Sari, wakil ketua komisi di Komisi 3. Itu kan komisi yang male dominated. Jadi Komisi 3 itu komisi hukum. Yang jadi itu kan banyak sekali laki-laki yang ada di sana. Tapi kemudian Golkar hadir dan tidak. Kita tuh punya perempuan yang cukup tangguh untuk bisa memimpin di situ. Cukup merata sebarannya di setiap komisi. Cukup merata. Ibu Hetifah juga ada di komisi 11. 10 apa 10? 10 ya. 10 Pendidikan. Ibu Hetifah di komisi 10. Jadi tidak benar-benar tidak menutup ruang gerak perempuan hanya sebatas pada mengurusi persoalan-persoalan yang menyangkut dengan perempuan. Karena sebenarnya basic persoalan di Indonesia itu akan selalu terkait dengan dunia perempuan gitu. Name it apapun itu gitu kan. Kalau misalnya kita bilang mulai dari perspektif hukum, apakah perempuan itu cukup mendapatkan bantuan hukum ketika dia mengalami kekerasan, gitu kan? Kemen PPA sendiri kita tidak bilang
menjadi kementerian yang bare minimum dalam mengurusi perempuan ya. Kita berharap lebih progresif lagi, lebih komprehensif lagi dalam mengurusi perempuan, karena jangan sampai perempuan itu hanya diurusi ketika ada case. Ketika ada case, nah baru muncul, terus rame-rame kita mengomentari itu. Tapi bagaimana kita memitigasi itu sehingga perempuan ini sudah punya benteng tersendiri. Bahasanya self defense. Self defense itu dari dirinya dia sendiri dan terutamanya harus dari pemerintah juga. Gitu. Bagaimana undang-undang yang harus masuk ke prolegnas ya, itu kemudian harus digolkan yang benar-benar mengutamakan kepentingan perempuan. Gitu. Kita tidak mau harus selalu dikhususkan, tapi kan bagaimana negara ini bisa berdiri tangguh kalau misalnya perempuannya itu dilemahkan. Nah Kak, kita udah ngomongin undang-undang nih, tapi kan kita butuh budgeting juga. Nah, dalam peraturan kemudian budgeting, apakah sebenarnya negara ini sudah cukup berpihak gak sih untuk menyelesaikan persoalan-persoalan perempuan? Kayak Kemen PPA, kayaknya anggarannya kecil banget gitu. Kayak ngebayangin menyelesaikan persoalan perempuan dengan budget yang sangat kecil, like ada kementeriannya tapi kayak cuma dipajangin gitu. Itu kan makanya kan tadi yang saya bilang bare minimum. Kementerian yang mungkin kita harus benar-benar, ayo dong para politisi perempuan yang ada di DPR, kan angkanya sekarang lumayan ya gitu. Jadi harusnya bisa lebih mengakomodir kepentingan perempuan dari seluruh aspek, dari berapa belas komisi itu harusnya semuanya 13. Gitu. 13 komisi itu kemudian bertumpunya ke Kemen PPA. Bukan hanya satu komisi aja yang mengurusi Kemen PPA tersebut. Karena banyak sekali permasalahan yang ada di dalamnya gitu. Contoh aja misalnya hal yang paling sepele, sangat sepele adalah sebenarnya perempuan-perempuan yang ada di Indonesia ini adalah perempuan-perempuan yang kerja. Kita bisa melihat bahkan itu dari zaman dahulu kala, especially Maluku ya Kak. Kita lihat kan tukang sayur yang berkeliling di perumahan misalnya, itu jarang banget gitu loh ada yang laki-laki kecuali mereka bawa motor. Tapi most of all itu perempuan yang mikul di atas kepalanya dan itu berjalan berjam-jam, dan bagaimana keadilan itu bisa terdistribusi sampai ke mereka. Seperti itu. Bukannya itu bentuk partisipasi ya? Oke, kalau misalnya partisipasi, kita ambil contoh misalnya pengambilan keputusan di lingkungan yang sangat small circle, misalnya RT RW. Apa pernah kalau misalnya kita tuh dapat undangan kumpul di perumahan lah misalnya gitu kan, RT RW pasti kan bapak-bapak yang ngumpul, ibu-ibunya kemana gitu. Jadi ngomong-ngomong, saya pernah dulu lihat ada pemerintah daerah soal penganggaran itu, perempuan besar. Bahkan lebih besar, saya pernah di satu daerah di Jawa Barat, saya pernah lihat. Dan di daerah besarnya begini, saya belum selesai. Belum selesai, bukan. Besarnya begini, besarnya itu bukan dinas perempuannya, tapi istri pejabatnya. Makanya lebih besar daripada dinas pasar dan UMKM waktu itu kalau nggak salah begitu. Itu biasanya apa? PPK. Iya, Dharma Wanita atau PKK. Dia kan ketua otomatis ya. Iya, dan hibahnya gede kalau di situ. Daripada dinasnya. Iya, betul. Iya. Oke, terus gini Kak, apakah saat ini kan yang kulihat belum terjadi ya? Kayak tadi tuh, harapannya semua perempuan di semua komisi itu punya kepekaan lah untuk ngomongin perempuan dalam semua sektor. Tapi itu nggak terjadi gitu kan ya. Apakah itu ada penyebabnya? Karena ada survei di pemilu sebelumnya, rata-rata perempuan yang masuk ke legislatif apalagi di pusat, itu tuh mereka punya latar belakang, mereka bukan aktivis, mereka tidak punya knowledge tentang perempuan, sehingga ketika mereka ke sana kayak jadi pion-pion politik aja. Is that true? Exactly. Itu tidak boleh dibantah. Kan kita harus terbuka dulu untuk bisa mengurai masalah, mengurai benang kusut. Kita kemudian harus bisa terbuka dan menyadari bahwa memang ini terjadi. Karena pos-pos politik itu banyak diisi oleh dynasty. Of course. Itu. Ya kan? Itu apalagi DPR RI dan tuntutan dalam mengejar goals dari partai. Ibaratnya kalau misalnya ini
for example aja, misalnya dari partai A misalnya gitu. Nah dia harus nih ngegolin anggota DPR RI dari partai A juga kan. Nah jadi itu gimana caranya kalau misalnya kalau kayak contohnya partai Nasdem misalnya di Maluku ini, kita ambil contoh ya. Karena kan itu ada contohnya gitu. Oh ya, perempuan ya Nasdem Maluku. Jadi Nasdem itu kan langgeng banget ya anggota DPR RI-nya. Golkar sempat ada kekosongan, kita 3 periode. Kita sekarang kosong. Iya, ini baru kosong. Baru kosong. Jadi sementara Golkar ini kan sudah kosongnya udah lumayan lama kalau di Maluku. Ya karena sebelumnya anggota DPR RI Nasdem adalah pejabat bupati yang sebelumnya gitu. Dan kemudian dinasti itu berlangsung 20 tahun. Jadi memang selama 4 periode itu terisi penuh terus gitu. Nah, bagaimana cara masuknya gitu kan? Ya pasti dia akan memilih orang-orang yang di sekitar dia. Tapi ini bukan perempuan ya gitu. Kalau Maluku sendiri ada PKS Ibu Saadia Uluputi. Itu juga cukup berpengaruh juga dan cukup vokal juga. Kemarin ada soal lumbung ikan nasional dan beberapa isu yang dibawa sama Ibu Sadia sendiri. Nah itu juga memang apa ya, mereka tuh punya ini sendiri gitu. Jadi kalau aku lihat-lihat sih kalau untuk perempuan sendiri memang yang tadi Ima tanya soal kualitasnya apakah sudah mumpuni, kenapa sih gitu kita belum bisa menjawab aspek kehidupan perempuan sendiri kan. Ya mungkin karena ada keterkaitan dengan politik dinasti tersebut, terus tidak mau belajar juga karena ini mohon maaf jabatan anggota DPR itu bukan keren-kerenan. Tapi kalau Golkar ini kan partai tua. Sebagai kabit perempuan di PPMPG, apa yang dilakukan Kak untuk memastikan bahwa even mereka punya privilege, mereka adalah bagian dari dinasti, anak bupati apapun itu gitu, tapi memastikan mereka punya knowledge, punya semangat, punya kepekaan untuk ngomong perempuan gitu. Kebetulan kalau misalnya di Golkar itu kita tidak menafikan kalau misalnya memang kita tuh banyak berkumpul dari anak-anak politisi juga. Gitu. Kita kayak contohnya di AMPG ada namanya Kafara Safira. Siapa itu? Ayahnya Pak Yahya Zaini. Termasuk putrinya Bang Akbar ya kalau salah ya. Iya, itu kalau Mbak Sekar itu kalau nggak salah di Solo. Kalau Ade Komarudin juga ya. Iya, Teh Putri juga. Tapi mereka itu benar-benar dibekali dengan pendidikan yang luar biasa sekali, gitu. Lulusan luar negeri semua, gitu. Teh Putri kalau nggak salah di Australia. Kalau ada juga Kak Alia juga, Alia Laksono. DKI dia. Ya DKI juga kan, tapi dari Jaktim. Kalau Kak Farah kalau nggak salah dari Jakarta Selatan. Nah itu memang betul-betul anak-anak yang dibekali ilmu oleh orang tuanya. Dan mereka mau belajar dan mereka bekerja. Itu tidak nanti coba deh kalau misalnya ada waktu coba stalking Instagramnya. Dan saya benar-benar amazed dengan anak-anak yang justru benar-benar mereka mau belajar padahal mereka punya privilege. Mereka keren-keren. Mereka tuh keren banget. Kak Alia tuh keren, Kak Farah tuh keren, Teh Putri keren banget. Mbak Roro. Mbak Roro. Dia Roro Esti. Itu juga keren banget. Dan itu kan fokusnya Mbak Roro tuh waktu itu tuh di Komisi 7 di Kementerian SDM gitu kan, dan menguasai sekali, sangat menguasai sekali. Dan memang betul-betul ternyata privilege itu bukan hanya satu kunci, tapi bagaimana diri kita juga harus bisa kita build up sehingga kita selaras dengan dunia politik yang akan kita masuki tadi. Beda halnya kalau di daerah mungkin itu agak kurang. Itu gitu ya, correct me if I'm wrong. Kita harus terbuka masalah itu. Kalau di daerah anak-anaknya justru seperti karbitan diambil. Dipaksakan gitu kan, karena ibunya bupati, bapaknya bupati. Dan kemudian ketika bapaknya itu sudah tidak menduduki jabatan bupati tersebut atau pemerintahan lah, apapun itu, mereka tuh hilang, like gone forever gitu loh. Kalau Golkar ini itu kan partai yang sudah lama. Tokoh-tokoh perempuannya yang terkenal juga banyak. Salah satunya dulu ada Marwah Daud Ibrahim, ya kan, dari timur juga. Itu luar biasa, disebut singa betina di
parlemen kan. Iya. Yang Jawa Barat itu yang sangat senior, saya lupa namanya itu. Ipong atau Popon. Popon. Cepopon. Itu sangat legend. Betul. Berkali-kali nggak tergantikan tuh di parlemen. Ada kali 6 periode. Dan yang pegang jabatan eksekutif juga banyak ya, kayak di Banten gubernurnya Betul. tak terkalahkan. Kalahnya sama kasus hukum aja ya. Iya betul. Ibu Ratu Ketut ya. Lalu Bu Airin di Tangsel. Tak terkalahkan juga kan, kalahnya di provinsi dia kalah, jadi calon gubernur kemarin. Betul. Jadi banyak kalau Golkar tuh saya kira etalase politisi perempuannya sangat luas. Nah kalau Nasdem mungkin bisa diceritakan kan, dia mungkin usianya lebih muda dari Golkar. Lebih muda dari Golkar gitu. Tokoh-tokoh perempuannya mungkin Bu Irma kalau misalnya kenal ya, salah satu. Ada Bu Irma, ada wakil ketua MPR, Bu Lestari Murdijat. Bu Lestari. Ada Andina Narang, Komisi 1. Komisi 1. Ada Bu Amel juga, beliau di Komisi 1 juga. Banyak tokoh-tokoh perempuan yang Nasdem, mereka juga menyebar. Itu menunjukkan mereka punya kemampuan yang luar Iya, biasa. Iya, dan Partai Nasdem ini ketua umum sendiri, beliau lebih mempercaya perempuan. Wih. Dalam hal Pak ini. Dalam hal SB, Pak Surya. di partai maupun mungkin di perusahaan beliau ya, karena mungkin ketelatenan. banyak yang kita lihat di partai sendiri ini. Kayak saya itu hampir 7 tahun sebagai ketua teritorial pemenangan pemilu untuk di 2 provinsi. Terus ada Bu Lestari, Kak Eri biasa kita panggil. Terus ada Kak Irma. Kalau Kak Irma sering tampil di kenal itu. Ya. Terus banyak perempuan yang luar biasa yang juga di meskipun tidak di DPR, yang di struktur partai ini itu juga banyak perempuan. Kepala daerahnya atau menteri dari Nasdem yang perempuan? Menteri kita belum ada. Maluku Utara Nasdem bukan sih? Bukan ya? Oh, Demo. Gubernur, beliau belum berpartai. Oh, belum ya. Ya mungkin dia lagi masih menimbang. bikin tanda-tanda biru-biru terus. Kalau dia nonton hari ini dia sedang menimbang Golkar apa Nasdem ya kan? Sepertinya Bu Shirley itu lebih cocok ke Golkar. Golkar. Rebutan. Nasdem loh, jangan mau kalah Nasdem. Iya. Terus Ya tergantung beliau saja. Yang penting kan para politisi perempuan ini, baik kepala daerah maupun di legislatif ya, eksekutif dan legislatif ini, mereka punya sisi yang untuk memang memperjuangkan hak perempuan juga. Iya. Dari obrolannya itu aku nangkepnya secara kuantitas itu dia nanjak banget, kualitas juga perlahan nanjak. Tapi ada tantangan besar ya Kak. Demokrasi kita, politik kita itu masih sangat patriarkis. Sangat. Itu kayak tidak bisa dihindari gitu, dan itu tidak mudah. Sekalipun kualitasnya Kak Ros dengan Kak Vidya kualitasnya sebagus apapun, itu pasti adalah tantangan yang dihadapi. Gimana memainkan perannya Kak? Leadershipnya ini kan ter-challenge nih. Memainkan peran sebagai politisi perempuan di dalam partai, di ruang publik dan seluruhnya. Apa tuh? Gimana Kak cerita dong kondisi-kondisi itu? Ya kalau kita menunjukkan kemampuan kita saja. Ya. Bagaimana ya kita juga saya juga kan dari daerah, dari Maluku. Jadi saya berkiprah nggak langsung ucuk-ucuk juga ada di DPP. Saya baru masuk di DPP 2017. Sebelumnya saya di daerah. Di provinsi. Di saya partai juga sama seperti Mbak Vidya. Saya juga di Garda Pemuda. Dari saya di Garda Pemuda juga. Nah, setelah itu struktur partai di DPW provinsi. Setelah itu mungkin melihat kualitas perempuan Nasdem yang dari daerah juga cukup mumpuni, sehingga saya diminta waktu itu untuk menjadi 2017 tuh kita masih memakai nama Komando Pemenangan Wilayah. Saya masih pegang 1 provinsi Maluku. Gimana Kak beradaptasi di dunia yang sangat maskulin dari mulai start awal sampai sekarang? Saya pikir ya seperti kita biasa aja. Yang penting kita punya kemampuan gitu loh. Karena medan yang kita ini ya, saya berbicara sebagai ketua teritorial yang membidangi pemenangan pemilu. Saya berhubungan dengan begitu banyak politisi laki-laki maupun perempuan dari eksekutif maupun legislatif. Karena
ini kita kan untuk pemenangan, pemenangan pemilu. Jadi bagaimana cara kita, strategi kita untuk bagaimana kita bisa memenangkan kader-kader kita yang ada di daerah ini. Jadi kayak benar-benar fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Dan memang itu luar biasa ya kalau untuk perempuan tuh luar biasa. Karena laki-laki juga belum tentu tangguh untuk turun ke wilayah-wilayah yang kita tahu sendiri. Maluku maupun Maluku Utara ini kan kepulauan. Iya. Multitasking. Jadi dari satu daerah ke daerah yang lain itu kan cukup jauh lewatin kita laut, tidak bisa melewati nggak semuanya lewat udara aja, tapi kita melewati laut. Iya, dan itu bisa berhari-hari. Makanya yang jadi nenek moyang kan nenek kan. Ibu kota, bukan kakek moyang, kayak ibu kota gitu ya. Ibu kota luar biasa kalau melihat ada perempuan yang memang di partai politik yang mau partai apapun itu luar biasa mereka. Karena saya udah merasakan sendiri bagaimana saya terjun langsung ke lapangan yang berhubungan dengan mau dalam kondisi apapun kita tetap harus turun. Maksudnya ini pembelajaran yang penting sih Bang. Kadang ini hal-hal yang di kayak gimana ya sebagai kayak politisi perempuan yang mau masuk ke politik itu mereka punya keresahan-keresahan seperti ini gitu ya kan ya. Dan ternyata fokus aja gitu kan. Beradaptasinya itu loh. Dan memang waktunya juga bisa habis. Waktu kita karena kita kan keluarga ya kan turun habis untuk keluarga karir sehingga ya itu ya alhamdulillah saya bersyukur waktu masuk itu anak-anak juga udah mulai besar kan, apalagi sekarang. Dukungan dari keluarga bagaimana kan? Dukungan keluarga karena didukung sampai saya ada di dalam dunia politik ini. Nah itu kerennya sih Bang. Nggak semua perempuan itu mendapatkan dukungan dari dalam rumah. Apalagi dengan pasangan. Ya, itu. Ini sebagai gambaran nih, pernah meninggalkan rumah berapa lama ini? Saya lama. Bisa berbulan-bulan. Wow. Dan itu tetap dimengerti. Iya. Wow. Alhamdulillah. Karena memang di awal juga suami juga mendukung. Suami yang meminta waktu itu. Cuman kalau pagi tetap telepon anak. Suaminya bukan pagi aja. Kalau malam telepon suami, bagaimana kabarnya? Saya juga pasti ditanya. Contoh ya, saya pernah waktu itu kampanye legislatif juga kalau nggak salah. Nah, waktu itu kita di daerah Pulau Buru. Tapi di Batabual. Itu kan itu selatan ya atau? Nggak ada sinyal. Itu 1 jam apa 1,5 jam ya kita perjalanan laut itu. Nah itu pada saat di situ itu nggak ada sinyal. Jadi sinyal itu ada sekitar jam waktu 10 kan. Terus nanti dia jam 12 malam gitu dia udah selesai apa jam 9 saya lupa. Itu juga mesti operator tertentu ya. Iya. Oh tidak. Iya, saya dari sana kemarin. Sehingga Mas Alif itu saya kan nggak bisa berkomunikasi, apalagi pada saat jam-jam begitu kan kita saatnya berkonsolidasi, bersosialisasi. Kita turun ke rumah-rumahnya orang. Betul. Jadi saya udah nggak kepikiran lagi, sehingga anak-anak nanya, kok di mana berapa hari nggak ada kabarnya, karena takut kan ada apa atau apalah di dalam perjalanan, sehingga pada waktu itu bisa dapat sinyalnya sinyal itu cuma sejam apa 2 jam gitu loh. Lalu langsung terus dikasih tahu, iya soalnya nggak ada kabar mama begini begitu. Iya, ya namanya daerah kepulauan ini kan ya kita harus memaklumi yang sebenarnya kita pun meminta untuk bagaimana daerah-daerah 3T ini. Kan di sana juga Maluku banyak termasuk di wilayah 3T itu kan. Bagaimana bisa merasakan juga fasilitas itu, fasilitas telekomunikasi yang baik gitu loh. Karena apalagi sekarang ya pendidikan semuanya kan pakai sistem digital. Nah, kalau sistem digital tidak ada sinyalnya, bagaimana anak-anak mau buka untuk ini? Jadi kebijakan digital ini sebenarnya belum sepenuhnya bisa ditangkap juga di daerah. Belum bisa. Ya? Contoh, ya sebenarnya ada contoh yang lagi marak juga. Gimana? Yang lagi marak yang soal Kementerian Pendidikan itu loh. Gimana? Untuk yang kemarin masalah Chromebook itu. Chromebook. Gimana? Itu. Kalau saya sih melihatnya itu belum mengena sampai di wilayah-wilayah yang saya sampaikan tadi, yang belum ada sinyalnya itu.
bukan belum ada sinyal, mungkin juga belum ada towernya Tower. kali ya. Sehingga bagaimana mereka diberikan fasilitas itu, tapi nggak bisa digunakan. Oke. Ya. Masih elit kebijakannya ya. Iya, apakah itu nggak mubazir ya? Partai Nasdem punya sikap soal itu bagaimana? Itu kan terkait apa ya? Ini kayaknya masih belum banyak yang di ini deh. Soal Chromebook ini kan dari pusat pemerintah memberikan untuk provinsi maupun kabupaten kota. Nah, sehingga banyak yang mungkin juga belum Banyak. ngerti ya, belum paham ya. Apakah Chromebook ini bisa digunakan semua? Di Maluku tuh belum pernah lihat Chromebook yang laptop. Ada, iya ya, itu nggak semua. Itu Chromebook yang di awalnya itu Chromebook itu. Tapi dia tuh harus ada sinyal dan dia tuh di dalamnya tuh sudah disetting untuk di sekolahan situ. Jadi kalau pakai di tempat lain pun belum tentu bisa. Kalau Kak Vidya gimana tuh? Dukungannya ada yang perlu dilaporin nggak kalau keluar rumah ya? Kalvin. Alhamdulillah ya sampai detik ini tidak ada wasit. Oh, tidak ada wasit. Wasitnya adalah ayah sendiri dan mama yang harus dilaporkan 24 Ya, masih jam. sebagai Ya, anak masih yang sebagai harus wajib anak, lapor. Ada maksimal lah itu ya. Berarti saya harus belajar banyak ya sama Kak Vidya. Iya. Enggak, karena memang terkadang itulah Ya. apa namanya problem perempuan juga. Iya, iya Kak. Perempuan masuk dunia politik itu kayaknya challenge-nya di bagian situ. Kalau yang udah nikah, alhamdulillah. Yang kayak belum nikah nih kayak nanti bakal keasikan atau gimana? Iya, Kakak jadi- keasikan atau gimana? Lu Sebenarnya jangan bilang yang rawan hanya yang single ya. Iya. Yang orang Iya, sudah iya, justru. sudah Iya, punya godaannya, pasangan juga iya. juga itu bisa potensi Bahaya. potensi terguncang juga. Potensi shake-nya tuh ada gitu. Saya lebih ke ini Kak, kayak godaan-godaan perempuan single di dalam dunia politik yang tadi ku bilang gambarannya sangat maskulin Ya, gitu. Itu very. gimana Kak? Cantik lagi kan? Aduh, masya Allah. Jadi itu semua kan tergantung kita niatnya masuk partai ini seperti Iya, apa. karena banyak cerita gitu sih Kak. Banyak Pasti, cerita pasti. kayak apa ngomong ya, kayak banyak cerita pelecehan terhadap perempuan-perempuan dalam dunia-dunia inilah gitu. Iya. Memang Pak Vidya ada pengalaman yang mau di-sharing ya? Iya, banyak cerita Sama yang lebih itu. muda, ya? Jadi Sama yang lebih muda. karena ada Kak Vidya pengen nanya apakah pernah ngalamin gak sih, terus gimana untuk menghadapi kondisi kayak gitu? Alhamdulillah selama 2 tahun sama Pak Akbar Faisal di podcast Akbar Faisal Uncensored. Iya. Itu tidak pernah terjadi yang seperti itu. Ya, dapat lingkungan yang tepat. Dapat lingkungan yang sangat suportif banget dengan keinginan untuk waktu itu susun tesis. Jadi nyambi kerja gitu. Jadi bener-bener dapat narasumber yang luar biasa dan itu juga dibantu sama Pak Akbar Faisal. Iya. Itu terus kemudian masuk partai pun punya lingkungan yang sangat luar biasa menghargai perempuan. Kebetulan ketua AMPG kami, ketum AMPG kami Pak Bang Said Ali Drus itu bahkan kita ada kemarin kan kebetulan AMPG melaksanakan Diklat Kader Muda Nasional AMPG gitu. Terus kemudian kami dihadiahkan, yang juaranya dihadiahkan pergi ke Malaysia sama Singapura. Jadi ada Dari Nasdem rewardnya. juga. Ada Nasdem juga waktu itu kita ketemu dengan anak angkatan muda keadilan. Jadi semacam saya partai Oh, juga. iya. Oke. Dan itu ada dari Nasdem, ada dari apa namanya? Iya iya. Gerindra Iya, iya, juga. Apa namanya Gerindra tuh yang pimpinannya perempuan. Tidar. Oh, Tidar. Gerindra. Jadi Kak Sarah ya. Iya, Kak Saras. Jadi dari Tidar, dari Nasdem, dari Iya iya. Ada Golkar. perempuan ya. Iya, betul. jadi kita Saya lupa namanya. dan Nah, bahkan dari Garda Pemuda. iya Garda Pemuda juga ya benar. Jadi kita bahkan pergi ke luar negeri gitu ya, punya kegiatan yang berlangsung selama 6 hari padat banget gitu. Itu betul-betul bahkan sampai sholat subuh bareng gitu. Semua kan. Perempuan dan laki-laki kan maksudnya pergi ke masjid. Apa ketum kami sangat luar biasa mengajarkan mendidik kami untuk bagaimana bisa behave-nya, etika, adab
didahulukan. Berarti Kak Vidya tidak pernah merasakan ketidakadilan gender selama berpolitik. So far untuk di Golkar mungkin tidak, tapi secara di dapil, iya Masih ada stereotip masih gitu ya? masih ada. Dan Gimana tuh Kak? jadi sebenarnya mungkin juga ini juga bukan koreksi sih, semacam masukan untuk partai juga. Ya, Bagaimana penting. ketika 30% ini terdistribusi? Oke, terdistribusi, tapi bagaimana kita dipromosikan juga gitu. Nah, itu kan. Jadi jangan hanya sebatas kita ini dipakai untuk pelengkap aja, pelengkap penderita ya. Karena memang perempuan itu paling tahan dengan yang namanya suffering. Ya. Tapi jangan juga dibikin suffer mulu gitu kan. Contoh misalnya, kenapa perempuan harus di nomor 3, nomor 6, nomor 9? Nah, itu kan kita juga harus bertanya gitu. Kenapa nggak nomor 1 aja sih yang orang tuh langsung bisa melihat, oh ya ini ada kader perempuan yang ya potensial. Ini usulan untuk partai. Iya, usulan untuk partainya ya. Masukan untuk partai Iya, juga masukan ya. untuk partai. Kayaknya semua partai Jadi 30% itu harusnya nomor urut 1 nomor urut dihitungnya. satu jatuhnya kita tuh. Setuju itu ya? Biasanya Bener ya, Mas Adi ya? nomor 1 tuh biasanya Biasanya apa sih? laki-laki. Laki-laki ya. Laki-laki. Alasannya karena laki-laki. Karena kan 30%. Jadi kan kalau dibagi akan lebih enak dilihat kalau berada pada posisi-posisi angka yang tengah gitu. Ih, Jadi kok lucu itu 3, caranya. 6, 9 dan Iya. dan selalunya seperti itu, bener ya Kak ya? Aneh. Sama ya, di Nasdem. Sama, most Tapi of all. kalau di Nasdem sendiri ya, karena kebijakan partai ya kemarin. Iya. Jadi pemenang dia biasanya nomor pemenang 1. dapat. Oh. Pemenang oke, ada oke. privilege-nya, dapat nomor 1. Nomor 1. Jadi kalau misalnya perempuan pemenang dapat nomor 1, tapi kalau perempuan tidak menang tetap dapat nomor 3. Dan itu pun harus ada skemanya dari KPU sendiri. Jadi Iya, nggak bener bisa Partai laki-laki sepihak, ya. terus perempuan, Iya. laki-laki perempuan, enggak. Itu ada ininya. Tapi Ada ada apa sih namanya? keterlibatan partai nggak pas penentuan di KPU? Ada, ada, Berarti kan pasti. sebenarnya masih bisa disesuaikan. Iya makanya kan tadi kan maksudnya kan saya bilang harusnya gitu kan kita ketika didistribusikan untuk mengisi 30% itu bagaimana pendistribusian itu juga akan sampai ke masyarakat. Bukan hanya sebatas di dalam kertas nanti pada saat kita mau pencoblosan. Jadi bagaimana kita dipromosikan sebagai kader partai, bagaimana juga kita kemudian tidak dicurangi. Nah, ya kan? Itu. Iya. Karena perempuan ini kekerasan politiknya adalah dia rentan untuk dapat kecurangan dari begitu. ya pada saat pencoblosan. Suaranya diambil untuk nutupin yang si pria ini misalnya Jadi gitu. dijadikan semacam food getter Ya aja betul, lah ya. Kalau food getter harusnya kita tuh dikasih tahu dari awal. Iya. Dan dikasih fasilitas. Exactly. Itu kayak di prank gitu ya, malah kayak di prank. Ya? Iya, malah kayak di prank gitu yang kok kayak gini ya gitu. Tapi ya sudah, mungkin itu Golkar tidak sepenuhnya seperti itu. Iya. Tapi kan ini kan kita melihat realitas. Iya, fenomena. Gitu, fenomena yang terjadi di masyarakat. Lalu kemudian kadang-kadang mungkin kayak jadwal kita bertabrakan, para pendukung mungkin akan terjadi sedikit gesekan di lapangan. Iya, Oke. seperti itu ya tantangannya. Oke, terakhir nih pertanyaan. Saya juga punya pertanyaan terakhir. Oh, jadi- Ya, ini ya. Aduh, oke. Ini perjuangan apa yang pernah dilakukan oleh dua politisi perempuan Ya. ini? Perjuangan aspirasi atau perjuangan rakyat apa sehingga itu menunjukkan kiprah kita yang pernah dijalankan tuh apa? Gimana, saya duluan? Terserah, sweet Ya. aja. Kalau saya sih karena bidangnya pemenangan pemilu, yang membanggakan itu ya pernah menjadikan DPR RI di 2 provinsi ini. Dua provinsi. Dan Mana? Provinsi mana? Maluku sama Maluku Utara. Oh, Maluku Dan dan 2 Maluku. periode ya, Dua Kak Ros ya. periode. Kalau Maluku cuma 1. Oh, cuma 1 periode. Ini dari lu woman super woman sih. Iya. Kalau itu sih. Provinsi ya. Dan lebih happy-nya lagi kalau pencalekan maupun pilkada. Tapi pilkada tuh kayaknya kompetisi perempuan tuh jarang. apa sedikit banget gitu. Sedikit banget. Kompetisi itu Terkecuali- jangan-jangan bukan kompetisi perempuan dan laki-laki ya. Kadang-kadang kompetisi juga ada perempuan dengan perempuan di internal sendiri ya.
Tidak, kebanyakan sama laki-laki. Oh, kebanyakan sama laki-laki sih. Oke. Iya, kalau perempuan mereka mungkin karena ini ya, jadi mengalir aja. Kalau sama laki-laki tuh semacam kayak kita, apalagi kita yang punya potensi ya, kita dianggap musuh. Musuh. Iya, Kak Vidya gimana Kak Benar. Vidya? Apa nih perjuangannya yang Kan saya di dunia politik ini baru. Kalau Kak Ros kan udah lama banget kan Oke. gitu. Jadi waktu kampanye gitu, kebanyakan kan orang kan bagi-bagi ini, bagi-bagi ya merchandise lah gitu kan gitu. Karena kalau saya pikir kalau kita bagi-bagi merchandise itu sudah terlalu umum. Jadi saya kemarin itu fokus untuk bagi-bagi ilmu. Ya. Gitu. Jadi bagaimana self developmentnya mereka, terus building karakter, terus tahu life purpose-nya mereka tuh kedepannya apa. Jadi semasa kampanye itu saya lebih banyak melakukan kita tuh seperti sharing-sharing aja gitu. Gitu, sharing apa yang harus mereka lakukan sebagai perempuan, bagaimana nantinya kemudian mereka setelah selesai kuliah, mereka setelah selesai lulus SMA, mereka tuh tahu apa yang mau mereka lakukan gitu. Jadi mereka tidak lagi hanya terbawa dengan keadaan di sekitar mereka, tapi mereka tahu tujuan hidupnya mereka itu seperti apa. Oke. Nah, itu minim sekali yang dilakukan oleh para politisi perempuan, mohon maaf ya Kak ya gitu, karena mungkin sekedar seremonial datang bagi-bagi ina itu dan kemudian gone for 5 years and then coming again gitu kan, terus kemudian ilmu yang ditinggalkan itu tidak ada. Tapi sebagai alumni orang BNI ini bagi-bagi ATM juga nggak ini? Karena saya masih percaya politik ini harus diasuh dengan cara-cara yang baik. Efektif nggak sih Kak? Tidak. Iya kan. Ya, of course itu tidak efektif gitu. Dan itu akan cepat saya jawab tidak, karena memang masyarakat kita masih sangat pragmatis. Nah, itu. Lalu kemudian banyak hal yang kemudian tidak selaras di dalam tidak selaras permainannya. Tapi kapok nggak Kak? Dengan Tidak. cara kampanye kayak gitu? Tidak. Jujur tidak. Mau melakukan lagi? Mau, karena Walaupun nggak menang misal? nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena setidaknya ada sesuatu yang kita berikan ke masyarakat. Oke, I love you. Pendidikan gitu saya. Oke. Ada pendidikan politik yang kita tularkan, kita virusi hal-hal yang baik, karena saya percaya apalagi sekarang di zaman media yang lebih terbuka, otomatis pasti masyarakat itu mampu menilai dengan hati yang jernih. Walaupun 100-200 ribu itu pasti akan ada di ujung hari, Iya. Oke. serangan duha dan lain sebagainya. Dan perjuangan mungkin yang lainnya sekarang kita kan lagi di AMPG, saya lagi di AMPG, otomatis banyak sekali kegiatan sosial kemasyarakatan yang kita lakukan sebagai kader AMPG yang terfokus ke perempuan, anak dan pemilih pemula, Ya. gitu. Contohnya misalnya kemarin waktu Hari Kartini kita ada bagi-bagi buku gratis ke panti asuhan, karena kita tahu bahwa daya baca harus ditingkatkan agar ke depan kehidupan politik kita jauh lebih baik lagi. Oke, jangan dihabiskan dulu Oh, karena jangan. kita masih ada seri-seri berikutnya kan. iya, Bicara benar, soal benar. perempuan. Ini seri 1 baru. Cuman ini kesimpulannya gimana, Kamu mau ikut yang mana ini? Golkar apa Nasdem nih? Kan? Saya belajar ke semuanya dulu, nggak tahu nih. Oke, kalau gitu kita sudahi dulu Iya, perbincangan kita malam hari ini. Terima kasih untuk Kak Vidya dan Kak Ros. Sama-sama Mas Makasih, Alis Kak. dan Deiman, terima kasih banget. Siap, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Iya, ya. insya Allah. Siap. Siap, Siap. terima kasih.